Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 16 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Bersama saya, Suster Marsiana Angkat KSCC dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Kita bersama-sama mendengar bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa saja yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak dituntut daripadanya. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk selalu siap siaga
sebab setiap saat dapat diminta tanggung jawab atas segala yang diserahkan kepada kita. Setiap orang menerima anugerah dan bakatnya masing-masing untuk membangun kerajaan Allah. Hal ini mengingatkan kita kewajiban dan kinerja kita seturut apa yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing, dan tidak semua orang menerima hal dan jumlah yang sama. Dan tidak ada orang yang tidak memperoleh berkat, ilmu, penugasan, dan tanggung jawab dari Tuhan. Semua telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Untuk dijadikan renungan atas bakat, kesempatan, dan peluang, diharapkan orang yang diserahi tugas dan kepercayaan menghasilkan sebanyak yang diterimanya. Penerima 1 dan 2, mereka berhasil mengembangkan mina yang telah diberikan Tuhan. Tentu ini berkat usaha, kerja keras, ketekunan, dan kesetiaan mereka menjalankan perintah dari tuannya. Penerima yang ketiga mendengarkan perintah dari tuannya, tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tetap keras hati dan tidak mau mengembangkan mina itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari atas anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga menyadari atas kerapuhan, kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kita diajak untuk tetap memelihara, memperkembangkan segala sesuatu yang diserahkan kepada kita masing-masing. Dan semoga kita ikut serta melaraskan ciptaan Tuhan menjadi madah pujian bagi namanya yang kudus dan setia. Amin.